Oke, mari kita langsung menyelam ke sumber yang Anda bagikan soal Indonesia Emas 2045. Ini kan bukan cuma slogan ya, tapi visi besar gitu untuk 100 tahun kemerdekaan kita. Nah, pertanyaan kuncinya nih, lihat data dan analisis yang ada, seberapa kokoh fondasi kita buat visi seambisius ini. Jadi misi kita sekarang bongkar inti visinya, bandingkan sama realitas sekarang, pakai data ekonomi, SDM, infrastruktur, tata kelola yang Anda kumpulkan itu, terus kita lihat tantangan sama potensinya. Tepat. Jadi visi Indonesia Emas 2045 ini intinya ya cita-cita lah ya. Pengen jadi negara Nusantara yang berdaulat, maju, adil, makmur. Ada 4 pilar utama kan. Pembangunan manusia sama penguasaan iptek, terus ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, nah yang terakhir, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola. Targetnya memang ambisius banget. Jadi ekonomi keempat atau 5 dunia, PDB USD 7,3 triliun, terus pendapatan per kapita USD 25.000. Wow, US 25.000 itu kayaknya lompatan kuantumnya kalau kita bandingin sama posisi kita sekarang yang sekitar US 4.876 per kapita di 2023. Jelas bukan jalan yang gampang ini. Oke, coba kita bedah kondisi sekarang. Ekonomi dulu deh. Data yang Anda kasih lihat kan ada tren positif, PDB tumbuh lumayan stabil di 5%-an, inflasi juga relatif terkendali ya, 2,61% di 2023, pengangguran juga turun ke 5,3%. Tapi, nah di sini nih, alarmnya bunyi, ancaman middle income trap. Iya, itu dia. Jebakan pendapatan menengah. Betul. Jadi kondisi di mana negara kita bisa susah gitu naik kelas dari negara menengah ke negara maju. Target 2045 itu kan butuh pertumbuhan ekonomi yang konsisten 6-8% per tahun. Padahal proyeksi sekarang kan baru sekitar 5%. Sumber dari Bank Dunia juga bilang perlu banget naikin penerimaan pajak ya kan, buat biayain investasi publik gede-gedean. Betul sekali. Dan tantangan middle income trap itu nyambungnya erat banget ke pilar kedua, sumber daya manusia. Kita emang punya aset gede. Bonus demografi itu puncaknya kan katanya 2030-2040 ya, 64% penduduk usia produktif. Tapi ya itu tadi, potensi ini bisa nguap gitu aja kalau kualitas SDM-nya nggak digenjot. Contohnya, data PISA 2022, skor kita buat baca, matematika, sains, itu masih di bawah rata-rata global loh. Oh iya, di bawah rata-rata ya? Iya. Dan yang menarik sekaligus agak bikin khawatir dari sumber Anda, peringkat PISA kita memang naik dikit, tapi skor absolutnya malah turun pasca pandemi. Ini sinyal kuat kalau kemampuan dasar kayak mikir kritis, yang penting banget buat keluar dari jebakan pendapatan menengah lewat inovasi, itu masih PR besar. Tapi ada kabar baik juga sih. Angka stunting kan turun ke 19,8% di 2024. Nah ini bagus melampaui target. Penting lah ini, tapi ya belum cukup kalau kualitas pendidikan dan skill nggak ikut naik. Iya. Jadi kualitas SDM ini kayak benang merahnya ya, kemana-mana nyambung. Kalau kita lihat infrastruktur nih misalnya, bangun fisiknya kan gencar banget ya, tol, pelabuhan, bandara baru. Dan ini katanya bantu naikin daya saing kita ke peringkat 27 dunia menurut IMD. Tapi di sisi lain, infrastruktur digitalnya masih jomplang. Kesenjangan akses internet antara kota sama daerah 3T itu nyata banget. Betul. Kesenjangan digital itu masih jadi isu. Terus belum lagi ancaman serangan siber yang gila masif banget. Satu sumber bilang ada 1,65 juta serangan cuma dalam satu kuartal akhir 2022. Dan yang krusial, ini nyambung lagi ke SDM tadi, literasi digital ASN kita katanya masih rendah. Nah ini kan jadi penghambat buat implementasi digital government. Jadi fisiknya dibangun, tapi kesiapan digital sama orangnya masih perlu dikejar gitu. Dan semua kemajuan fisik dan digital itu bisa jadi kurang artinya ya, kalau fondasi paling dasarnya rapuh, yaitu tata kelola dan pemerataan. Skor Indeks Persepsi Korupsi kita, CPI, memang 37 di 2024, peringkat 99 dari 180 negara. Naik sedikit sih dari skor 34 2 tahun sebelumnya. Tapi analisis dari sumber akademis yang Anda sertakan itu ngingetin kalau pakai indikator yang konsisten, skor kita sebenarnya cenderung stagnan di 34. Oh, jadi naiknya itu belum tentu signifikan ya kalau lihat tren jangka panjangnya?
Bisa dibilang gitu. Artinya, masalah korupsi sistemik kayaknya masih dalam banget akarnya. Nah, di saat yang sama, ketimpangan pendapatan kalau diukur pakai rasio Gini malah sedikit naik jadi 0,381 di September 2024. Tambah lagi, ada proyeksi dari sumber lain kalau dampak perubahan iklim bakal bikin masyarakat miskin bebannya 5 kali lebih berat di 2045 nanti. Ini semua kan jelas ngancam pilar pemerataan, bisa bikin kohesi sosial kita goyah. Jadi kesimpulannya kayak dua sisi mata uang gitu ya. Di satu sisi modal optimisme ada, penduduk banyak, bonus demografi potensial, lokasi strategis, SDA melimpah. Terus ada komitmen pemerintah juga DRPJPN 2025-2045. Tapi di sisi lain, tembok tantangannya tinggi banget. Kualitas SDM, risiko middle income trap tadi, ketimpangan, korupsi yang bandel, plus tekanan perubahan iklim. Tepat sekali. Jadi, kalau kita rangkum dari sumber-sumber yang Anda kasih itu ya, kesimpulan utamanya gini. Visi Indonesia Emas 2045 itu mungkin dicapai, tapi sama sekali nggak ada jaminan. Kuncinya bukan cuma nerusin yang udah ada, tapi harus ada transformasi fundamental. Keberhasilannya itu sangat bergantung pada kemampuan kita ngatasin masalah-masalah sistemik tadi, terutama ngatasin gesekan antar pilarnya. Misalnya, gimana mau dorong ekonomi inovasi kalau kualitas dasar SDM aja masih PR? Iya, betul. Atau gimana mau ada pemerataan kalau tata kelolanya belum bersih gitu kan? Nah, itu dia. Jadi ini butuh kebijakan yang pas banget sasarannya, implementasi yang berintegritas tinggi di semua level, dari atas sampai bawah, dan kepemimpinan yang kuat plus konsisten. Oke. Jadi intisari kunci dari penyelaman kita kali ini, buat meraih mimpi Indonesia Emas 2045, kita harus hadapin langsung dan beresin tantangan sistemik yang saling kait ini, mulai dari naikin kualitas SDM secara masif, cari strategi jitu, keluar dari jebakan pendapatan menengah, benahin tata kelola pemerintahan biar bersih dan efektif, sampai mastiin hasil pembangunan itu dirasain adil sama semua lapisan masyarakat. Jadi bukan cuma soal tumbuh cepat ya, tapi tumbuhnya harus inklusif dan berkelanjutan. Iya, betul. Nah, melihat kaitan erat antara ekonomi, SDM, teknologi, sama tata kelola ini, ada pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Dengan sumber daya yang terbatas kan, gimana menurut Anda prioritas pembangunan sebaiknya disusun biar peluang capai visi 2045 ini maksimal? Mana yang harus didahulukan? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan sebagai pemantik pikiran terakhir dari kami, kalau kita setuju perubahan besar itu sering dimulai dari langkah-langkah kecil di level mikro. Menurut Anda nih, satu kebiasaan atau pola pikir spesifik apa di tingkat individu atau komunitas yang kalau diadopsi rame-rame bisa kasih kontribusi berarti buat ngatasin salah satu tantangan besar tadi? Misalnya, ningkatin budaya baca di lingkungan kita, atau nolak tegas praktek korupsi sekecil apapun, atau mungkin konsisten dukung produk dan usaha lokal dalam perjalanan panjang kita bareng-bareng menuju 2045 nanti. Coba direnungkan.